Untuk kelompok itu makanya kata gua tadi nyari Bentar. Tuh, bentarnya. nggak tahu dah. Udah nggak bikin. Ya mungkin orang lain. Kan gua tadi gara-gara telat ini jamnya keluar mau masuk nggak bisa. Silahkan Bapak Ibu dari matematika, siapa yang ingin nge-share? Sama Pak, masih diedit juga sih masih. kakaknya. Belum berarti katanya Pak. Baik. Berarti bahasa Indo belum, kemudian matematika juga belum. Bahasa Inggris gimana Bapak Ibu? Tiga orang dulu. Siapa? Berarti bahasa Inggris nanti dikomentari oleh pendidikan kejuruan ya Pak ya. Baik, monggo Bapak Ibu di bahasa Inggris ditampilkan. Nanti Bapak Ibu yang ada di pendidikan kejuruan langsung akan mengomentari setelah Bapak Ibu mempresentasikan. Silahkan di-share Pak. Dikit banget kan PPT-nya. Kelompok basis. Bapak Ibu, apakah suara Pak Andian terdengar? Putus-putus Pak. Putus, nggak jelas. Mungkin Pak Dian boleh bergeser atau minta dibantu oleh Bapak Ibu yang lain dulu di kelompok bahasa Inggris. Ya, Ibu Linda. Tapi ya Pak, ya. Bapak Ibu selamat sore. Kami dari Bapak Ibu perencanaan pembelajaran di luar kelas. Bapak bisa Pak? Kurang kenceng sih suaranya kan. Jangan enggak. Sudah Ibu, udah share Bu. Mana itu? Ya, slide kedua Pak. Slide kedua. Bapak kegiatannya pernah dicek materi pembelajarannya itu ada di kelas ini. Kegiatan pembelajarannya adalah metodologi dan metodologi dan pembelajaran yang selanjutnya akan kita menjalani. Jadi kegiatannya adalah tanggalnya dan juga sekali kita kemudian yang waktunya 11 sampai 12 Dikit doang. Itu bahasa Inggris mah yang dikit Pak. Kan cuma berapa orang doang. Karena kegiatannya kegiatan awal dan lanjutkan dengan kegiatan keberangkatan. Kegiatan itu adalah dilaksanakan oleh Bapak Ibu mengidentifikasi bagian-bagian dalam ada yang baik. Yang kedua adalah mengidentifikasi benda-benda yang ada di jadi hal-hal apa aja yang boleh mereka lakukan. Yang ketiga, menganalisa tentang bagian pelajaran dan budaya. Pertama, anak-anak menerapkan yang berikutnya adalah
tapi harus dikerjakan secara berkelompok. Kita kasih waktu untuk anak-anak secara berkelompok, kasih waktu yang mereka setelah itu mereka membuat sebuah secara perorangan, karena dalam bahasa Indonesia adalah berbicara di depan dalam perjalanan kali ya Pak. Pak. Baik Pak. Nah, penilaiannya adalah kita dari awal kita sudah melihat dan kita penilaiannya sudah melihat presentasi atau pemaparannya dan presentasinya. Nah, nanti kita mulai mereka masukkan dalam membuat presentasi. Nah, data peserta dapat kelas 10 misalnya di 2002. Itu ada 10. Dari siswa kelompok berarti itulah yang boleh melakukan peserta dari kelompok tersebut. Terima kasih dan Ya, Pak Irwan. Baik. Keren sekali. Nah, Bapak Ibu di kelompok kejuruan, monggo untuk dikomentari. Bisa pakai kamera sih. Bapak Ibu di kejuruan boleh dikomentari apa yang telah disampaikan oleh kelompok bahasa Inggris. Jika ingin mengomentari, baik. Jika tidak ada, berarti kita next terus ya Bapak Ibu ya. Berarti kita anggap tidak ada nilainya untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Pastinya belum ada dari kejuruan. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung geser Bapak Ibu ya ke kelompok MPLB. Ada kelompok MPLB Bapak Ibu? siap Pak Irwan. Baik. Bapak Ibu di kelompok MPLB nanti akan dikomentari oleh Bapak Ibu dari matematika ya. Ya, baik Ya, Pak. baik. Izin saya share screen Bu Ayuni atau Bu Evi. Ya. Ya, oke, saya share screen ya Bu. Oh, Oke. dari yang ada. Ibu. Nggak tahu dari mana. Iya. Oh, itu. Halo, kedengeran Pak? Jelas Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rencana pembelajaran luar kelas kelompok MPLB. Yang pertama Ibu Triwahyuni, Ibu Evi, Ibu Nuraini, Ibu Farah Mutia, Ibu Dwi Indah, dan Pak Rusdi. Udah nggak usah dimainin dah. Tema kegiatan kunjungan industri ke ANDRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Materi pembelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kelas 10, tujuan pembelajaran menjelaskan proses penanganan arsip manual dan digital, melakukan observasi terhadap sistem klasifikasi dan penyimpanan arsip, menumbuhkan kesadaran
akan pentingnya pengelolaan arsip dalam dunia kerja. Durasi waktu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jenis kegiatan pembelajaran luar ruang, kunjungan Ibu-ibu semua. edukatif, dan Iya, observasi manajemen lapangan. ibu-ibu ngapal lu cowok. Itu ibu-ibu itu Bukan manajemen. kamu itu. Waktu dan Oh, tempat di sekolah. Senin 9 Apa? September 2025 pukul Bukan, 7 beda. sampai dengan 3 sore. Lokasinya di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Jakarta Selatan. Kendaraan yang digunakan yaitu bus sekolah atau bus pariwisata. Tim pengajar dan pendamping Ibu Evi Nur Faiza, Ibu Triwahyuni, Ibu Nuraini, Ibu Farah, Ibu Dwi Indah, dan Pak Rusdi. 6 orang. Alhamdulillah. Jadwalnya pukul 7 sampai 7.30 persiapan dan pengarahan di sekolah. Jam 7.30 sampai 9.30 perjalanan menuju ANRI. 9.30 sampai 10 penyambutan oleh pihak Tanah ANRI. KB. Jadi nggak bikin. 10.00 sampai jam 12 observasi pengelolaan arsip. Jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang istirahat dan makan siang. Jam 1 siang sampai jam 2 siang diskusi dan pengisian lembar observasi. Iya, Jam numpang 2 jeplak siang doang. sampai jam 3 siang. Foto itu Sore Tin. jam Tadi 3 sore perjalanan kembali ke sekolah. tadi di foto dari sini. Udah. Rencana kegiatan awal, briefing, pembagian kelompok, dan lembar observasi. Kegiatan inti atau lapangan, observasi arsip manual dan digital, wawancara staf Ini ANRI, ibu-ibu mana HP-nya tadi? dokumentasi dan pencatatan Enggak. proses, Ini ya penilaian namanya sikap, kedisiplinan, manajemen tanggung di mana? jawab, dan Kata etika ibu-ibu. Ini kunjungan. Pak, Penilaian diginimin sama pengetahuan, ibu-ibu itu. lembar observasi individu Nih. tentang jenis-jenis arsip Tuh, dan proses diginimin. penyimpanannya. Penilaian Terus keterampilan, dia nanya kualitas MPLB kan, manajemen kualitas perkantoran. dokumentasi dan Heeh. laporan hasil kunjungan Terus tinggal ketik aja. secara kelompok. Apa masuk di grup besar, baru ke grup apa yang penjurusan, saya pelajari baru klik dari out. ANRI, Udah tadi. Ya kami nggak tahu. sikap, keaktifan, dan Terus hasil ini. observasi, laporan kelompok, dan refleksi Nanti bapak yang baca tertulis. ya. Tapi ini. Tidak. Udah. Daftar dan pengelompokan peserta. Iya, Daftar parah. peserta seluruh siswa Orang kelas cewek semua 10 itu lu baca LW. aja tuh. Pengelompokan peserta. Kelompok 1 dokumentasi dan foto kegiatan. Kelompok 2 pencatatan proses Cewek semua ini observasi. manajemen. Kelompok 3 penyusunan laporan dan refleksi. Kelompok 4 wawancara dan Itu tanya tadi bahasa jawab. Inggris yang kasihan dibuat itu. 3 orang. Ya, bahasa Inggris langka bego, siapa yang mau bahasa Inggris? Sudah Pak, terima kasih. Silakan untuk dikomentari. Wah, keren banget ini Bapak Ibu di Mana orang? PLB ini Bapak Ibu ya, sangat komprehensif Nggak sekali ada orangnya. pemaparannya. Ada udah. Oh, Tri. Step-stepnya juga Triwahyuni. dan pengelompokannya juga memang disesuaikan dengan waktu atau durasi yang dilakukan di ANRI. Baik Bapak Ibu, monggo silahkan Bapak Ibu dari matematika, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, gue nggak baca. Bertanya Pak, Baca enak yang ditanyain. untuk rincian Dia biaya mungkin tadi belum ada ya? Ya, rincian biaya Bapak Ibu, bagaimana? Dikarenakan di sekolahnya gratis Pak, jadi paling yang ketinggalan untuk makan siangnya ya Pak. Cewek Sekolah semua gratis, ini. paling Coba perbaikan kelihatan kabin biaya ya. males. Kayak lu males tinggal. Katanya dia tahu kali. Tidur nih, Sama Pak Hari. juga Bapak Ibu ya, Pak, di kan betul, dalam daftar tadi karena Biar lo yang udah sih. bahwa Ya, kali. biaya Emang ini sebenarnya Oh tadi dipanggil Pak Rusdi sama Bu Nur tapi tadi. nanti kalau di apa Kenal kali, Mas. digunakan anggaran yang bisa di sharing Bapak Orang Ibu ini ya. jadi kepala program. Cocok. Tapi yang Gimana? dilihat dari bagaimana Terampil. proses pengambilan data, Oh, kemudian biasa. bagaimana hasilnya, Aman. bagaimana proses penilaiannya, sampai kemudian Soalnya bagaimana pengelompokannya. Aman dulu. Tapi saya lihat secara garis besar sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada nomornya. Sudah Itu di ini nanti Bu Nur. Bapak Ibu, Oh, nggak kenapa ada, ini Bu Nur. dikelompokkan? Kenapa tidak sendiri-sendiri? Nah kalau sendiri nanti tidak besar rencananya. Jadi rencananya masih keluar ruangan saja. Tapi kalau sudah bergabung mudah-mudahan rencananya jadi besar.
Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Mungkin begitu Bu Lulut ya. Baik Bu Lulut, terima kasih banyak. Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu dong untuk kelompok Terima MPLB. kasih Pak. Terima Kita kasih Pak. numpang. Yang anggotanya Nimbrung. cukup banyak juga ya Bu ya. Nimbrung. 7 orang ya Bu ya. Iya, tadi ada yang kan mapelnya sih Pak, jadi bergabung aja. Baik. Saya double Pak. Double ya Bu ya. Job. Double job. Baik, baik Bapak dan Ibu. Tadi yang sudah presentasi ya bahasa Inggris, kemudian MPLB. Sekarang kita ke kejuruan. Kejuruan bagaimana? Sudah siap untuk dipresentasikan? Ini udah tadi. Belum, itu sudah komentar yang berjuruan mah. Kejuruan? Nih Pak, dulu mungkin Pak. Pak Dedi sudah siap? Baik. MPLB, Mungkin kalau matematika Bapak Ibu sudah MPLBB, siap? matematika Siap, Pak sendiri. Dedi akan mempresentasikan. Masih muda banget itu MTK ya, beneran. Baik, ya? Bapak Ini dan tua Ibu, nih, mari kayak nenek-nenek sama-sama gitu. kita Siapa saksikan Pak Ngomong? presentasi dari kelompok matematika nanti akan dikomentari oleh kelompok bahasa Indonesia. Monggo Bapak Ibu. Iya itu. Unur. Ini dua nih. Iya. Atau mungkin bisa dari Bapak Ibu yang lain di matematika, mungkin Pak Dedi. Ini nih belum itu Pak belum ke ini. Pak Dedi, Pak Dedi. Negeri ya. Baik, baik. Pelajar negeri. Mungkin dari kelompok matematika lain boleh nge-share Bapak Ibu. Pak Dedi, Pak Dedi, Pak Dedi. Oh ya Pak Dedi. Alhamdulillah presentasi. Presentasi ya. Males. Males deh. Untung ada teman bapaknya kali. Udah tua itu Bu. Di kita yang muda aja kali. Bisa ngomong Unur. Bu Yudi Saya ada bantu teman. share ya Pak? Udah sih. Ini ya. Udah share. Ada males. Oh sudah. Kayaknya udah. Ya, di grup. Udah. Sudah, saya share. Iya. Ini ya. Udah. Udah tua ini boleh. Tua. Sudah ya Bapak Ibu? Iya deh. Siap. Ini belum ada. Monggo silakan Pak Dedi. Ya. Perkenalkan Untung cewek kita dari semua. kelompok IPA Project ya, kita memaparkan Juga baru gabung tadi ke itu. ya kelompok nama kelompoknya. Kelucunya. Ada kami sendiri Pak Dedi, ada Bu Rati, ada Bu Nur Ainin, ada lagi Bu Lulut, kemudian Bu Ah ini tadi mah. Ini yang produktif tadi MPLB. Bu Rota Ayun, dan satu lagi ada Bu Umu ya. Kumu. Umum. Namanya Kumu. Rencana pembelajaran luar kelas, di mana kami tema yang kita ambil adalah pengukuran dan menganalisa suhu, intensitas cahaya dan kelembaban dengan menggunakan tabel statistik. Kemudian materi pembelajarannya energi dan perubahan kelembaban dengan statistik atau kita MIFA-nya. Kemudian kelasnya yang kita itu adalah kelas 10 MP dengan fasenya fase E. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama adalah mengukur dan menganalisis suhu, intensitas cahaya dan kelembaban menggunakan alat suhu Udah makan dulu no. yaitu Buruan. termometer, kemudian Kita habis. meter dan hygrometer. Yang kedua, mengumpulkan data lingkungan dan menyajikannya dalam bentuk tabel dan grafik. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata modulus, median, dan simpanan baku dari data yang dikumpulkan. Yang keempat, menghubungkan perubahan lingkungan dengan konsep energi taman dan konduksi. Kemudian waktu durasinya 3 kali 45 menit atau 3 JP. Jam pelajaran. Inti kegiatannya
Hari dan tanggal Rabu 30 Juli 2025, waktunya 135 menit. Alokasinya halaman sekolah, taman sekitar, atau area terbuka di lingkungan sekitar sekolah yang aman. Mudah diakses. Kemudian jadwalnya jam ke-8 sampai jam ke-10, jadi kitaran antara jam 1 sampai dengan jam 15.00. Rencana kegiatannya bereksperimen lapangan dan pengamatan langsung. Agak kecil bacanya. Kelihatan ini kecil ya. Oke, saya bantu ya Pak. Ya, boleh. Baik. Baik, untuk langkah-langkah kegiatan di sini, kegiatan awalnya kita mempersiapkan dulu alat dan bahannya. Selanjutnya kita bentuk kelompok kecil 3-4 orang ya. Kemudian kita untuk peserta didik di sana mempersiapkan untuk mengukur suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan di 3 titik lokasi yang berbeda, tapi masih berada di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan ini di sini adalah yang pertama, murid untuk menghitung statistika dasar ya, basic, karena alhamdulillah ini kita berkolaborasi dengan guru IPAS ya, yang kita ambil itu di IPA-nya, di mata materinya tentang energi dan perubahannya, dan untuk di matematikanya statistika. Jadi dasar dari matematika. Ini udah untuk kegiatan intinya. Selanjutnya ini adalah data peserta. Jadi yang kita ambil seluruh murid kelas 10 manajemen perkantoran dengan pengelompokan peserta masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 murid. Untuk lokasinya, karena tadi kita menentukan 3 lokasi yang berbeda dan di sekitar lingkungan sekolah, ada lapangan, taman, dan selasar kelas. Nah, ini ceritanya nih, kita sampel dulu ya, misalkan mengukur suhu. Jadi nanti si murid tersebut mempersiapkan termometer ya. Terus ini sampel isiannya, di sini ada misalkan 37 derajat, kemudian di bagian taman itu suhunya 34 derajat dan selasar kelas 35 derajat. Nah, ini sampel untuk rata-rata suhunya, cara mengukur. Karena kita ambil basic dulu dia matematika dasar di statistika, jadi mengukur data tunggal pada saat peserta didik tersebut mengukur suhu. Ini mohon maaf ya, saya peserta didik ya, siswa ya, murid. Oke, baik. Ketepatan pengukurannya, analisis datanya, pemahaman konsep, kerjasama tim, kualitas refleksi pribadi, serta kreativitas penyajiannya. Untuk skor maksimalnya, kita tentukan maksimalnya ada di 5 poin di sini, dan nanti peserta didik tersebut harus menyiapkan grafik dan hasil. Sehingga menjadi satu proyek. Kita coba lihat ke jadwal pembelajaran Bapak Ibu guru tersebut ya. Ini kita misalkan pas kebetulan berbarengan gitu ya, misalkan kira-kira pas di jam ke 8 sampai 10 yang tadi perkiraan dari jam 1 sampai jam 3. Itu saja Pak Irwan, atau mungkin Pak Dedi dan rekan-rekan yang lain akan menambahkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu di kelompok Pak Irwan nanti di komentar. Baik, Bapak Ibu di bahasa asing, monggo. Saya kuliah tampilannya keren banget ya Bu ya. Tampilannya sudah menunjukkan sainsnya. Iya, kita coba kolaborasi. Monggo Bapak Ibu di kelompok bahasa Indonesia. Ya, izin Bapak Ibu dari kelompok kita luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Memang sesuai dengan bidangnya matematika dan IPA. Ini sudah bagus sekali untuk seorang caranya. Ibu, yang saya ingin tanyakan, karena ini kan kelompok matematika dan IPA ya Bu ya. Nah, terkadang anak itu maaf ya Ibu ya, kategorinya ada yang lemah, sedang, dan bisa seperti itu.
Untuk perencanaannya sendiri, Bapak Ibu dari matematika itu ada nggak sih Bu untuk apa namanya kriteria khusus? Misalkan kan ada anak-anak yang digabungkan dengan yang apa namanya yang pintar dengan yang lemah, seperti itu karena kan memang mengingat ini pelajaran bahwa kalau digabungkan kebetulan satu kelompok yang nggak bisa semua juga itu akan menjadi apa namanya kesulitan sendiri untuk gurunya seperti itu ya Bu. Sama ini terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih masukannya. Jadi sebelum kita melakukan pengelompokan, kita kan kita ada tes terlebih dahulu ya biasanya Bapak Ibu di awal pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, contoh misalkan kayak di beberapa mata pelajaran ya, Bapak Ibu mengelompokkan, oh ini anak yang sudah paham betul di hitungan matematika dasarnya, terus kemudian konsep dari IPA-nya mereka udah paham. Nah nanti untuk peserta didik yang masih belum, ya mau nggak mau kita kelompokkan. Nah kira-kira untuk persentasenya yaitu kita lihat dari penilaian, serta kalau bisa kita juga ada sempatkan untuk wawancara langsung gitu ke peserta didik, hanya si sampel aja sih gitu, nanti kita kelompokkan sebelum kita melakukan kegiatan ini. Itu aja sih. Kebetulan banget, bukan kebetulan, alhamdulillah kami dipercaya ada beberapa peserta didik yang pabrikan dan saya bilang gitu, jadi memang harus didampingi banget gitu. Makanya ini ada kolaborasi sama guru MIPA, jadi sebenarnya tidak hanya dengan guru matematika aja, nanti ada guru MIPA-nya apa IPA-nya, jadi berdua. Bayang ini ceritanya. Terima kasih Bu Lulu. Ya, Terima kasih Bapak Ibu di matematika. Nah, saya dan MIPA ya tentunya ya, dan saya melihat tadi memang ya kegiatannya tidak pergi jauh ya, justru memanfaatkan daerah sekitar. Nah ini baik sekali karena jika seandainya pun nantinya agak apa ya Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang kan ada mindset juga bahwa guru-guru sains itu mungkin matematika hanya berada di sekolah saja untuk mengeksplorasi sekolah, jarang dilibatkan untuk kegiatan. Tapi mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa menginisiasi perjalanan yang lebih jauh Bu ya, perjalanan yang lebih jauh. Mungkin nanti ke pusat nuklir apa Bu ya, pusat nuklir Indonesia nantinya. Nah mudah-mudahan. Nah baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu di matematika dan bahasa Indonesia. Kita berikan aplaus dulu nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita bergeser ke bahasa Indonesia Bapak Ibu, boleh? Ya jelas bukan bahasa planet ya Bu ya. Bahasa Indonesia dan bahasa asing, monggo. Siapa yang akan share screen? Ibu izin Ibu Sarita, apakah sudah bisa? Sudah Bu, tapi saya kendala untuk share screen nggak bisa Bu ini Bu. Coba saya kirim ke Bu Salma ya, atau Bu siapa tadi ya, Sabrina. Sebentar ya. Ya mungkin Bu Dwi bisa share screen Bu Dwi. Izin Bapak, request saya di rumah share screen ya Pak. Baik, baik. Nah, baik Bapak Ibu, ini semakin lama kita pulangnya. Nah, ini bukan saya lagi Bapak Ibu ya. Ayo, semangat. Waktu kepulangan 10 menit. Monggo Bapak Ibu.
Bagaimana Bu Dwi? Atau kita geser dulu? Mungkin kejuruan dulu Bapak Ibu sambil menunggu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Ya, Boleh, Pak. Ya, Kejuruan mungkin dulu, kejuruan dulu Bu. Ya, Nanti boleh. ditanggapi oleh bahasa Inggris ya Bu ya. Ya, Bu Yunita mungkin boleh mempresentasikan dan Pak Felix untuk ini kan share screen. Bu Yunita izin untuk presentasikan Bu Yunita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin mempresentasikan Bapak. Kami dari kelompok kejuruan ingin mempresentasikan tema kegiatannya adalah kunjungan industri ke Rumah Batik Ciracas, lebih tepatnya. Terus tujuan pembelajarannya di sini peserta didik dapat memahami proses pembuatan batik dan peserta didik dapat membuat kain batik. Untuk materi pembelajarannya sih lebih untuk mengenal industri UMKM, lalu sini ada jenis kegiatannya, observasi langsung dan praktik pembuatan kain batik. Durasinya itu ada 6 JP. Kelasnya, pemilihan kelasnya di kelas 11. Untuk waktu dan tempatnya sepakat kami waktu hari Senin tanggal 7 Juli 2025, waktunya jam 9 sampai dengan jam 15. Lokasinya ada di Rumah Batik Ciracas, transportasinya menggunakan bus sekolah. Di sini ada jadwal dan pengajarannya. Untuk tim pengajarnya itu guru-guru dari tim PKK. Lalu rencana kegiatannya itu adalah praktik pembuatan kain batik. Rundown kegiatannya jam 7 sampai jam 8 itu anak-anak proses pemberangkatan dari sekolah menuju Rumah Batik. Lalu jam 8 sampai jam 9 itu proses pengenalan profil UMKM Rumah Batiknya sendiri. Lalu jam 9 sampai jam 10 ada tur industrinya, dan jam 10 sampai jam 12 itu ada praktik pembuatan kain. Praktik pembuatan kain itu dari mulai proses pembuatan pola, lalu ada proses pewarnaan, ada proses melorot bahasanya, jadi dia pengelupasan lilinnya, lalu pengeringan sampai proses jadi kain batik gitu. Terus nanti ada istirahat di jam selanjutnya dari jam 1 sampai jam 15 itu adalah proses pengeringannya, lebih ke proses pengeringannya. Bisa dilanjut Ibu. Untuk langkah kegiatannya, biasanya kegiatan awal itu diawali dengan berdoa, lalu ada proses presensi, proses selanjutnya peserta didik mengikuti pembukaan kunjungan industri. Lalu di kegiatan intinya itu ada melakukan kegiatan tur industri. Mereka melihat proses dari tempat-tempat yang tadi, dari proses membuat pola gitu kan, proses pewarnaan, proses pencelupan lilin, sampai proses pengeringan, sampai proses yang menjadi kain batiknya. Lalu setelah itu mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk masing-masing kelompok ada yang mengunjungi atau bisa praktik membuat pola batik atau menggunakan canting. Canting itu alat untuk membuat polanya, itu namanya canting.
Lalu peserta didik mewarnai kain batik atau mencoret. Lalu ada proses untuk peluruh lilin malam atau melorot. Itu ada. Lalu selanjutnya ada peserta didik, ada proses mengeringkan kain batik. Untuk penilaian itu kami menggunakan penilaian rubrik. Di sini rubrik penilaian kunjungannya itu biasanya ada dari kesiapan sebelum kunjungan. Indikatornya bagaimana mereka mempersiapkan kelengkapan dalam berpakaian, terus sesuai dengan ketentuan membaca panduan atau materi awal. Itu biasanya skornya bisa dilihat tidak siap dan tidak membaca panduan. Biasanya kalau anak-anak sudah diberikan buku panduan, ada beberapa yang membaca, ada yang tidak saja. Terus dari selanjutnya ada kedisiplinan dan etika. Di sini datang tepat waktu dan sikap sopan selama mereka menjalankan kunjungan industri. Lalu ada keaktifan bertanya dan mencatat selama proses kunjungan industri tersebut. Lalu ada proses pemahaman dan proses produksi batik, mulai dari proses awal sampai proses akhir hingga jadi kain batiknya sendiri. Lalu ada proses ada kerjasama dan tanggung jawab selama kunjungan industri tersebut. Yang selanjutnya ada refleksi dan membuat laporan kunjungan. Laporan kunjungan ini ada menyusun laporan kunjungan, membuat refleksi pribadi secara sistematis dan relevan. Biasanya laporannya dibuat setelah mereka sudah menyelesaikan sampai menjadi kain batik. Sudah, Bu Wit? Sudah, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon mungkin ada pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu, keren banget ya Bapak Ibu ya. Saya teringat animasinya seperti di Thailand Bapak Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanggapi dari presentasi kelompok kejuruan, mungkin bahasa Inggris, ada yang ingin ditanggapi? Boleh deh Pak, mau minta nambahin aja sih Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, kan tadi di kelompok tahu EU ya Pak ya, kalaupun kita menggunakan rubrik itu berarti penilaian yang kedua kita nanti disebut ditambahkan kalau bisa. Yang pertama itu baru berkembang, misalkan. Yang kedua layak, yang ketiga cukup, atau yang ketiga tempatnya itu mahir. Jadi ketahuan kita, jadi akan memudahkan kita untuk memberikan penilaian kepada siswa. Itu aja sih Pak, tambahan keterangannya di rubriknya tersebut. Terima kasih. Baik Pak Dedi, terima kasih. Dan nambahkan ini yang tadi jadi pertanyaan kepada Pak Dedi. Iya. Tadi di sana udah ada baik, kurang itu Pak. Skornya kan ada 4 ya, sangat baik, cukup, kurang. Nah itu kan, udah ada Pak itu. Mungkin redaksinya yang berkembang, belum berkembang gitu mungkin Pak ya. Jadi ya tapi secara esensi kayaknya sama ya Pak ya. Sama aja Pak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita berikan opus dulu nih untuk kelompok kejuruan. Nah, baik Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu di bahasa Indonesia, bagaimana? Bisa di-share aja tadi, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, ini nanti kita komentari bersama-sama ya Bapak Ibu ya, karena memang kelompok terakhir, jadi nanti kita komentari bersama-sama. Baik, apakah ada Bapak Ibu di bahasa Indonesia? Ada Pak. Ya, monggo Bu Sarita. Gimana Bu? Bu
Salma? Bu Salma sepertinya sedang ada kegiatan ya Bu di luar, mungkin di rumah sakit ya kalau nggak salah saya. Bisa Pak. Ya, gimana Bu Salma? Bisa bantu? Atau mungkin boleh di-share saja ke siapa, nanti bantu share screen, nanti ada moderatornya dari kelompok Bu Salma. Baik, saya share screen ya Bapak Ibu ya. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Monggo Bu, silahkan. Baik, terima kasih Pak Irwan. Bu Dwi atau Bu Salma yang mau presentasi, silakan. Ibu tadi yang PPT-nya sudah dibuat, yang PPT-nya aja sudah Bu. Ini mah yang bisa yang ini, yang Word. Iya, ini Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Jadi maaf minta waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok bahasa Indonesia dan bahasa asing serta BK. Kami di next kalau kami terdiri dari saya sendiri di Berkelani, ada Ibu Sanisa, Ibu Bahasa Indonesia, Ibu Sabrina, Guru Bahasa Indonesia, dan Ibu Salma, Guru Bahasa Ya, untuk rencana pembelajaran luar di sini kami berkolaborasi dengan tema teks prosedur Bapak Ibu. Jadi di bahasa Indonesia ada kerjaan tersebut juga dan ini kami mengambil temanya yaitu K3 dari keselamatan kerja. Untuk kelasnya, untuk materi pembelajarannya adalah struktur dan pembahasan prosedur terkait K3 dan keselamatan kerja di kelas 11. Tujuan pembelajaran sendiri yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur dan prosedur berdasarkan aktivitas yang terkait K3 dan keselamatan kerja. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kaidah pembahasan prosedur yang terkait K3 dan keselamatan kerja. Yang ketiga, siswa mampu menyusun prosedur berdasarkan aktivitas terkait K3 dan keselamatan kerja. Yang terakhir adalah siswa mampu menginterpretasikan hasil tes prosedur terkait K3 dan keselamatan kerja. Untuk durasi waktu ini kami mengambil 6 jam pelajaran 6 kali 45 menit. Ya, berikutnya. Untuk jenis kegiatan di sini kami kunjungan ya Ibu. Ini mungkin belum ditulis ya, ini kunjungan ke PT Panasonic yang ada di Depok ya Bapak Ibu. Untuk hari dan tanggalnya ini hari Selasa 5 Agustus jam 7.30 sampai jam 12. Nah, kunjungannya ke PT Panasonic. Untuk transportasinya kita pakai bus seperti itu Bapak Ibu. Untuk tim pengajar ini terdiri dari guru-guru pelaku, itu Ibu Sabrina, Ibu Samita, saya sendiri, Bu Setiawati, dan Ibu Sama Suraya. Nah, untuk jadwal dan rencana kegiatan, yaitu jam 6.30 sampai jam 7.00, itu apel dan pengarahan di halaman sekolah. Jam 7 sampai jam 8 menuju perjalanan ke PT Panasonic. Jam 8 sampai jam 8.20 ikut tiba di PT Panasonic.
dan berkumpul di aula untuk pengarahan. Jam 8.20 sampai jam 9.30 ini ya pengarahan. 9.30 sampai 10.30 itu pembekalan materi dari PT Panasonic. 10.30 sampai jam 11.00 ini observasi dan diskusi dengan hasil. Jam 11.00 sampai 11.45 penyusunan teks prosedur dan refleksi kegiatan. Jam 11.45 sampai jam 12.00 itu persiapan untuk kembali ke sekolah. Ya. Untuk langkah-langkah kegiatan awal itu dimulai dengan presensi dulu berpindah ibu yang dilanjutkan dengan apel dan pengarahan serta pembacaan doa. Lalu dibagikan kelompok observasi dan penugasan. Untuk kegiatan intinya, yang pertama siswa diberikan nomor kerja, lalu siswa menyimak pemaparan dari pemateri dari PT Panasonic. Lalu siswa mencatat langkah-langkah terkait strategi dan pelaksanaan kerja pada saat di Panasonic. Lalu siswa mendokumentasikan kegiatan observasi yang dilakukan di PT Panasonic. Lalu diskusi kelompok untuk merumuskan teks prosedur strategi dan keselamatan kerja. Untuk kegiatan berikutnya, masing-masing kelompok menyusun teks prosedur terkait strategi dan keselamatan kerja dan membacakannya di aula PT Panasonic. Lalu guru memberikan balik ke penilaian dan terakhir refleksi kegiatan dan penilaian kelompok. Untuk penilaian, kelengkapan struktur teks prosedur strategi dan keselamatan kerja, yaitu lalu menggunakan kaidah kebahasaan, lalu keaktifan observasi dan tiga kelompok, sesuai isi dengan hasil pengamatan. Lalu untuk pesertanya ini terdiri dari 70 orang, diberikan 10 orang ya, 70 dibagi 10 kelompok seperti itu. Mohon izin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Imam. Baik, Bapak Ibu semua, kita berikan aplaus dulu nih Bapak Ibu untuk kelompok bahasa, kelompok penutup. Bapak Ibu, saya tidak buka lagi pertanyaan ya Bapak Ibu ya, saran, karena memang waktunya sudah menunjukkan kita harus mengakhiri. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas segala atensi dan perhatiannya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini Bapak Ibu, saya izin memimpin doa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Nah, berdoa kita mulai. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelum mengakhiri, aktifkan dulu kameranya Bapak Ibu untuk dokumentasi di akhir kegiatan kita. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang belum aktif, monggo diaktifkan. Baik Bapak Ibu. Ya, Pak Maulana saya lihat sudah begini-begini Pak Maulana ya. Udah dirapikan kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ambil ya. 1, 2, 3. Baik, slide pertama sudah saya abadikan, tinggal slide kedua. Baik, 1, 2, 3. Ya, Bapak dan Ibu sudah saya abadikan juga untuk slide kedua. Bapak dan Ibu terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf menyita waktunya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat sampai ke rumah. Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Saya akhiri Bapak Ibu ya. Selamat Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ayo Bapak Ibu.